good morning students. How are you today? Katakan semuanya, I'm great. Yes, praise the Lord. Jumpa lagi dalam ibadah anak PAUD kasih bangsa. Dan hari ini kita akan memuji nama Tuhan dan akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tentunya teman-teman sudah siap ya? Oke, very good. Nah, kita akan berdoa. Mari teman-teman, let's pray. Father in heaven, thank you for this new day. Today, we want to praise and worship you. Holy Spirit, guide us and help us. Thank you, Lord. In the name of Lord Jesus, we pray. Amen. Teman-teman semua, kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian taat. T-A-A-T, taat. Oke. Teman-teman semua, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita akan memuji nama Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan. Hati dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Tuhan, tolong kami agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman semua, sekarang kita akan mengucapkan ayat hafalan. Dan ayat hafalannya adalah Yakobus 4 ayat 7a. Karena itu, tunduklah kepada Allah. Oke, Miss ulangi ya. Yakobus 4 ayat 7a. Karena itu, tunduklah kepada Allah. Nah, sekarang teman-teman di rumah yang mengucapkannya ya.
Miss akan menunjukkan gerakannya. Oke, semuanya sudah siap? Kita mulai. Oke, very good. Sekarang kita ulangi sekali lagi ya. Oke. Yakobus 4 ayat 7a. Karena itu, tunduklah kepada Allah. Oke, very good semuanya. Shalom teman-teman, bertemu lagi dengan Miss Lydia dalam ibadah PAUD Kasih Bangsa. Hari ini Miss Lydia mau cerita tentang sebuah kota yang indah dan besar. Kota ini namanya kota Niniwe. Apa teman-teman? Niniwe. Tapi sayang teman-teman, orang-orang yang tinggal di kota ini melakukan yang jahat. Mereka tidak saling menyayangi. Dan Tuhan melihat perbuatan jahat yang mereka lakukan. Tuhan mau memberitahu hukuman apa yang akan diberikan kepada kota itu. Nah teman-teman, apakah mereka mau mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan ya? Apa mereka mau taat sama Tuhan ya? Mari kita lanjutkan ceritanya. Pada waktu itu, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Pergilah ke kota Niniwe, kota yang sangat besar itu, dan katakanlah kepada orang-orang Niniwe apa yang telah kukatakan kepadamu. Yunus taat pada perintah Tuhan dan bersiap-siap pergi ke Niniwe. Teman-teman tahu bagaimana Yunus pergi ke Niniwe? Dia berjalan kaki teman-teman. Dia berjalan kaki sepanjang hari. Sepanjang hari dia jalan kaki. Nah, tibalah dia di kota Niniwe. Yunus masuk di kota itu dan mulailah ia berkata kepada orang-orang Niniwe, 40 hari lagi Niniwe akan dihancurkan. Tentu saja teman-teman, kata-kata Yunus membuat orang-orang yang ada di kota Niniwe terkejut. Mereka percaya perkataan kepada Tuhan dan mereka memberitahukan kepada orang-orang tua dan juga anak-anak untuk berpuasa. Tidak makan dan tidak minum. Teman-teman, ternyata berita tentang kota Niniwe akan dihancurkan dalam 40 hari sampai juga di istana raja. Apa yang dilakukan raja? Apa yang dilakukan raja setelah mendengar waktu raja Niniwe mendengar perkataan yang disampaikan oleh Yunus tentang kota Niniwe, turunlah raja dari kursi kerajaan. Dia melepaskan jubah kerajaannya dan ia duduk di atas abu, yang menunjukkan bahwa dia sangat menyesal. Bukan hanya itu teman-teman, raja juga memberi perintah untuk memberitahukan di seluruh kota Niniwe supaya orang-orang Niniwe, binatang, ternak, lembu, sapi, kambing, domba tidak boleh makan apa-apa. Bahkan rumput pun tidak boleh dimakan dan tidak boleh minum air. Mereka harus memakai kain kapung dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Semua orang Niniwe taat pada perintah raja dan melakukan hal yang sama. Teman-teman, mereka berpuasa, berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Mereka berjanji tidak akan lagi melakukan yang jahat
tetapi menjadi orang yang baik. Orang Niniwe mau taat dan mendengarkan Tuhan. Tuhan melihat mereka yang telah berubah, yang dulunya suka bertengkar, sekarang sudah berubah saling mengasihi. Yang dulu tidak suka berdoa, jadi suka berdoa. Hati Tuhan senang melihat orang Niniwe berubah. Hati Tuhan senang karena mereka sungguh-sungguh bertobat. Akhirnya kota Niniwe tidak jadi dihukum. Nah teman-teman, dari cerita tadi kita belajar kalau Tuhan mau kita menjadi anak yang taat dan melakukan yang baik kepada siapa kita taat, tentu saja kita kepada Tuhan. Kalau di rumah kepada mama dan papa. Atau orang yang lebih tua dari kita di sekolah, pasti dengar-dengaran pada guru atau miss. Hati Tuhan sangat senang melihat anak-anak yang taat melakukan yang baik. Ingat ya, taat. Demikianlah cerita firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum menutup ibadah kita, Miss ajak teman-teman semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami mau belajar untuk taat kepada Tuhan dan juga kepada orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye-bye.